Assalamualaikum anak-anak, berjumpa lagi dalam video pembelajaran tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1 hewan di sekitarku, mata pelajaran bahasa Indonesia, materi huruf tegak bersambung dan mengidentifikasi huruf kapital. Mari kita simak pembelajaran hari ini. Kita akan belajar huruf tegak bersambung atau lebih sering disebut dengan huruf Latin. Ada yang sudah pernah mencoba untuk menulis huruf tegak bersambung, anak-anak? Nah, hari ini mari kita perkenalan supaya kalian lebih mengerti dan bisa untuk menulis huruf tegak bersambung. Kita simak baik-baik ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Peserta didik menguasai huruf cetak. Yang kedua, peserta didik mengenal tulisan tegak bersambung. Yang ketiga, peserta didik mengenal tanda baca titik dan tanda tanya pada kalimat atau teks cerita. Yang keempat, peserta didik memahami penggunaan huruf kapital pada kalimat. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi huruf tegak bersambung, sebelumnya kalian pasti sudah mengenal huruf cetak, bukan? Ya, huruf cetak itu huruf balok yang biasa kita gunakan sehari-hari dalam menulis. Nah, huruf cetak ini biasanya terdiri atas huruf-huruf alfabet dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, huruf cetak ini terdiri dari dua jenis. Ada huruf kecil dan huruf besar atau yang lebih dikenal dengan huruf alfabet kapital. Kalian juga sudah tahu perbedaannya ya antara huruf kecil dengan huruf alfabet kapital. Nah, selain ada huruf cetak atau alfabet biasa, kita juga akan belajar tentang huruf atau alfabet dalam tegak bersambung. Nah, ini dia anak-anak. Ini merupakan contoh huruf alfabet dalam huruf tegak bersambung. Kalian bisa latihan menulis menggunakan buku halus ya anak-anak ya. Jadi kalian harus sediakan buku halus atau yang biasa disebut dengan buku tulis Latin. Ini ada beberapa perbedaan. Perbedaannya adalah huruf Latin atau tegak bersambung itu menulisnya kita menyambungkan garis. Nah, kalian bisa mulai menulisnya mulai dari tepi nomor 3. Itu kan ada garisnya ya anak-anak. Nah, kalian boleh berlatih untuk menyalin huruf-huruf ini supaya nanti kalian terbiasa ketika menulis. Selain itu, perhatikan juga penulisan alfabet kapital dan penulisan huruf kecil. Kalau besar, ada yang ukurannya besar, ada juga yang sama seperti alfabet pada huruf cetak. Ini ada huruf A sampai huruf Z. Kalian perhatikan satu persatu ya. Setiap huruf ini tersambung dalam garis. Nah, ketika kalian latihan nanti menulis, kalian harus sabar ya, supaya tulisannya itu rapi. Nah, ini jika kita tulis secara terpisah mulai dari huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W sampai Z. Nah, mengidentifikasi huruf kapital pada teks. Kalimat dalam cerita dapat ditulis menggunakan huruf lepas atau huruf biasa atau huruf sambung. Setiap kalimat selalu diawali oleh huruf besar atau huruf kapital.
Harus selalu diingat ya. Contoh, Benny dan Edo memiliki hewan peliharaan. Perhatikan contoh penulisan huruf tegak bersambung dan penggunaan huruf kapital berikut. Benny dan Edo, itu nama orang jadi menggunakan huruf kapital. Menulis huruf tegak bersambung. Saat menulis, kamu harus memperhatikan kerapian tulisan agar tulisanmu mudah dibaca. Kamu juga harus memperhatikan penggunaan huruf kapital sesuai dengan aturan penulisan. Selain di awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk nama orang. Nah, menulis huruf tegak bersambung. Menulis huruf tegak bersambung dilakukan dengan cara menambahkan garis sambung pada huruf yang ditulis. Selain awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk nama orang. Perhatikan contoh ini. Denny dan Made memberi pelet ke dalam kolam ikan lele. Denny dan Made adalah nama orang. Meskipun berada di tengah kalimat, kalau nama orang harus didahului dengan huruf kapital, betul. Selanjutnya, menulis huruf tegak bersambung. Ayo ingat kembali menulis huruf tegak bersambung. Perhatikan kesamaan pola dan ukuran huruf. Selain itu, perhatikan pula penggunaan huruf kapital pada awal kalimat, nama orang, serta nama hari. Selanjutnya, menulis puisi menggunakan huruf tegak bersambung. Puisi adalah kumpulan kata yang dibuat berdasarkan tema tertentu. Kita dapat menulis puisi tentang hewan kesayangan atau pengalaman kita memelihara hewan. Agar lebih menarik, kamu dapat menulis puisi menggunakan huruf tegak bersambung. Saat membaca puisi, diperlukan ucapan yang jelas dan nada yang tinggi rendah suaranya yang tepat. Menulis pengalaman menggunakan huruf tegak bersambung. Pernahkah kamu memiliki pengalaman yang menarik di rumah? Pengalaman itu dapat kamu tulis di kertas agar kamu bisa mengingatnya kembali. Saat menulisnya, kamu dapat menggunakan huruf tegak bersambung. Ingat, dalam menulis huruf tegak bersambung, huruf kapital digunakan untuk awal kalimat dan nama orang. Hal yang perlu kalian perhatikan dalam menulis huruf tegak bersambung yaitu kalian harus rajin berlatih menulis supaya kalian terbiasa dan penulisannya pun rapi. Jadi tetap semangat untuk berlatih menulis tulisan huruf tegak bersambung ya anak-anak. Di sini ada sebuah contoh. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran. Selanjutnya, tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari tanaman bunga, terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam, terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Lingkarilah huruf kapital yang digunakan pada teks di atas. Mari kita mulai ya. Ini ada Lani, kemudian ada Siti, kemudian ada Di dan Bunga karena mereka di awal kalimat. Lalu ada tampak dan tidak. Cocokkan jawabanmu dengan jawaban teman di sebelahmu. Diskusikan pertanyaan berikut dengan teman di sebelahmu. Di bagian manakah huruf kapital digunakan pada teks tersebut? Jawabannya adalah huruf kapital digunakan pada betul sekali, awal kalimat dan nama orang. Jadi huruf kapital pada teks tersebut digunakan pada kalimat awal dan nama orang. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai teks yang telah kamu dengarkan. Tuliskan dengan menggunakan huruf tegak bersambung, penggunaan huruf kapital dengan benar. 1. Hewan apa saja yang dipelihara Lani? Oke, kita mulai menjawab ya. Ada ayam dan kelinci. Yang kedua, di manakah letak kandang ayam Lani? Jawabannya adalah tidak jauh dari taman bunga. Kemudian,
Selanjutnya, untuk latihan, coba kalian kerjakan Pupena 2C halaman 95-96 serta halaman 99 soal nomor 2. Selamat berlatih dan selamat belajar, meskipun tetap di rumah ya anak-anak.